Bisa mendengar suara Anda? Ya, oke. Saat ini iring-iringan sudah berada di kawasan Gatot Subroto. Nantinya ketika di Istana Merdeka Jakarta, siapa saja yang akan menyambut Triksi? Iya, Cindy, tadi kalau informasi awal yang kami terima, rencananya nanti akan ada Menteri Luar Negeri, Sugiono, kemudian juga ada Menteri Pertahanan, kemudian juga nanti akan ada Menteri Pertanian, dan juga ada beberapa kementerian lain, ataupun juga beberapa menteri lainnya yang nanti akan ikut mendampingi ataupun juga ikut dalam pertemuan bilateral antar kedua negara. Namun ini tentu akan kami konfirmasi kembali apakah ada penambahan-penambahan kembali terkait dengan siapa saja menteri-menteri yang nanti akan ikut bersama-sama dengan Presiden Prabowo Subianto, Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Seskap Teddy Indra Wijaya dalam pertemuan bilateral yang akan dilangsungkan tidak lama lagi sebenarnya, Cindy, ketika mereka sudah sampai di istana dan disambut dengan upacara kedatangan begitu ya. Nah, tadi saya sudah sempat menyampaikan terkait dengan beberapa poin apa yang kemudian nanti akan menjadi pembahasan antar keduanya. Kalau kita melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto ini juga sudah 2 kali berkunjung ataupun juga melakukan kunjungan kerja ke kerajaan Yordania. Yang pertama itu sebenarnya pada tahun 2000, belum lama ya, ketika Presiden Prabowo Subianto ini terpilih menjadi presiden terpilih begitu ya pada saat 2024 lalu. Waktu itu Presiden Prabowo Subianto ini mewakili Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi bertema Call for Action atau Urgent Humanitarian Response for Gaza. Nah, ini terkait dengan pembahasan Gaza. Mengingat bagaimana antara Indonesia dan Gaza tadi sama-sama memiliki tujuan dan nilai-nilai yang serupa, kemudian juga melihat bagaimana posisi strategis dan juga dari segi geografis dari kerajaan Yordania ini juga memungkinkan untuk kemudian Indonesia bisa mendapatkan informasi maupun juga bisa mendapatkan bantuan begitu untuk kemudian memberikan bantuan, menyambungkan bantuan kepada Gaza. Kalau kita melihat sebelumnya juga dari kerajaan Yordania ini juga sudah memberikan bantuan ya pada saat Indonesia ini memberikan bantuan melalui udara. Pada saat itu kerajaan Yordania juga memberikan bantuan militer untuk bisa memperlancar bantuan Indonesia melalui udara itu sampai ke Gaza. Nah, kemudian juga kalau kita melihat selain di tahun 2024, di tahun 2025 pada bulan April itu adalah menjadi kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik menjadi presiden, mengunjungi Istana Al-Husseiniya Aman di Kerajaan Yordania Hashimiyah. Pada saat itu ada pertemuan bilateral, kemudian juga ada beberapa nota kesepahaman yang kemudian ditandatangani. Setidaknya ada 3 nota kesepahaman yang ditandatangani, yakni di bidang pertanian, pendidikan, dan juga keagamaan dan wakaf, serta 1 kerjasama di bidang pertahanan. Nah, ini nampaknya juga nanti akan kembali diperkuat terkait dengan kerjasama di bidang pertahanan, mengingat juga tadi Menteri Pertahanan juga sudah bertemu dengan pihak dari Yordania membahas lebih lanjut bagaimana keberlangsungan baik antara kerjasama di bidang pertahanan maupun juga terkait bantuan yang nanti akan dikirimkan oleh Indonesia ke Gaza melalui informasi yang diterima dari pihak kerajaan Yordania ya. Ini yang disebut dengan pertukaran data intelijen tadi untuk kemudian nanti bisa memutuskan nantinya apakah bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya untuk bisa mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Nah, lalu kemudian juga kalau kita melihat terkait dengan hubungan keduanya, ini sudah menjadi perbincangan yang hangat ya, bagaimana Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Abdullah II bin Al-Hussein ini adalah sahabat karib begitu ya, kalau kita mengingat pada saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke kerajaan Yordania. Pada saat itu disambut langsung juga oleh Raja Abdullah II bin Al-Hussein, lalu kemudian juga menyetir sendiri ya, Raja Abdullah II bin Al-Hussein mengendarai mobil kepresidenan
bersama dengan Presiden Prabowo Subianto ini mengantar ke hotel tempatnya bermalam gitu. Termasuk juga tadi kita lihat bersama-sama bagaimana ketibaannya di Base of Halim Perdana Kusuma ini juga disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan tadi kita menyaksikan bersama-sama bagaimana keduanya ini satu kendaraan menuju ke Istana Negara. Nah, ini sebagai bukti bagaimana hubungan antara Indonesia dan juga Kerajaan Yordania ini cukup erat, termasuk juga hubungan secara pribadi antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Abdullah II bin Al-Hussein. Nah, yang ini juga menjadi menarik, Cindy, bagaimana dari kedekatan ini akan ada kerjasama maupun juga ada nota kesepahaman yang nantinya akan bisa dicapai dari pertemuan ataupun juga kunjungan balasan dari Kerajaan Yordania pada hari ini. Cindy. Triksi, tapi sudah ada informasi belum Raja Jordania akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia berapa lama? Dan apakah ada agenda lain selain bertemu Presiden hari ini di istana? Ya, informasi yang kami terima rencananya memang hari ini berfokus di Istana Negara, tapi juga nanti akan ada pertemuan dengan perwakilan dari Danantara. Ini informasi yang kami dapatkan, tapi apakah kemudian nanti akan ada perbincangan juga terkait dengan investasi ataupun juga terkait dengan kerjasama di berbagai sektor yang kemudian juga mengaitkan Danantara, apakah ini perbincangannya terjadi di Istana Negara ataupun juga nanti di agenda lain, tentu ini kami akan mengkonfirmasi kembali, Cindy dan juga saudara. Tapi informasi terakhir yang kami terima adalah hari ini full di Istana Negara, kemudian esok hari Raja Abdullah II bin Al-Hussein ini akan melanjutkan perjalanannya ataupun juga kunjungan kenegaraannya ke negara Palestina. Jadi sejauh ini kita akan saksikan ataupun juga kita nantikan apa hasil dari kunjungan kenegaraan ataupun juga pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Abdullah II bin Al-Hussein pada hari ini. Cindy. Jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia dan Feriska Emanuel melaporkan langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto dan Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein masih dalam perjalanan menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Rencananya, kalau informasi dari jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia, agenda pertemuan antara lain adalah melakukan pertemuan bilateral, kemudian tete-a-tete atau pertemuan empat mata, dan nantinya juga akan digelar jamuan makan malam di area Istana Kepresidenan Jakarta. Topik pertemuan ataupun juga apakah akan ada kerjasama yang dijalin antara kedua negara biasanya akan bisa terlihat dari siapa saja menteri yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta nanti sore hingga malam hari. Kalau informasi terakhir tadi dari jurnalis Kompas TV, setidaknya akan ada Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Beberapa menteri yang disebutkan tadi sesuai dengan kerjasama yang sudah pernah dijalin juga antara Indonesia dan Jordania pada bulan April lalu ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Jordania. Keduanya menyaksikan penandatanganan MOU diantaranya di bidang pertahanan, lalu di bidang pendidikan dan keagamaan, serta di bidang pertanian. Apakah dalam pertemuan hari ini akan ada kerjasama baru yang dijalin? Termasuk apakah Raja Jordania ataupun perwakilannya akan bertemu dengan Danantara membahas sektor investasi yang bisa dijalin antara keduanya. Hasilnya akan bisa disaksikan setelah pertemuan bilateral, tete-a-tete, dan jamuan makan malam pada hari ini yang rencananya akan dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein tadi tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 4 sore, disambut langsung oleh pasukan jajari kehormatan dengan diiringi tembakan meriam sebanyak 21 kali yang menandakan kedatangan dari tamu negara. Dan tetap bersama kami, Saudara, Breaking News Kompas TV terkait kunjungan kenegaraan Raja Jordania akan kembali hadir usai jeda.